Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersekutu bersama, bersehati Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, Allah kami, Majikan Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Kami angkat suara kami, Raja kami, Yesus Tuhan kami. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, kami agungkan, kami tinggikan, kami besarkan nama-Mu. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Yesus ditinggikan, diagungkan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita naikkan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya Tuhan kami ingin bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan seperti yang Kau sendiri mengajarkan. Mari kita bersama-sama mengatakan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hati pikiran kami Tuhan, berkati.
diriku. Katakan engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kasihmu bersamamu Bapa, bersamamu
Sungguh Tuhan, bahwa besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga masih memberi kami kesempatan untuk hari ini, di minggu yang indah Tuhan, untuk kembali disegarkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih, Tuhan masih beri kami kesempatan. Kami saat ini membuka hati kami untuk firman-Mu Bapa ditaburkan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan nyatakan apa yang Engkau kehendaki, dan kuatkan mampukan kami untuk memahaminya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan lewat kebenaran firman ini, dan kami sekarang siap untuk menerimanya. Demi dan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang di minggu hari ini akan kembali bersama-sama disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, dan kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan dan disegarkan lewat kebenaran firman-Nya, yaitu dari kitab Maleakhi pasal yang keempat. Kitab Maleakhi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu menyimaknya lewat Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Demikian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini sama seperti perikop yang telah kita baca, bertemakan hari Tuhan. Pengertian yang sederhana dari hari Tuhan, yaitu satu masa yang menyatakan penghukuman atau kemenangan, di mana waktu serta pelaksanaannya atas penetapan dan kedaulatan Tuhan. Nah, itu merupakan pengertian yang sederhana dari hari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah pengertian secara sederhana dari hari Tuhan. Satu masa yang menyatakan penghukuman atau kemenangan, di mana waktu serta pelaksanaan atas penetapan dan kedaulatan Tuhan. Banyak orang yang saat ini membangun fokus hidupnya dengan bagaimana menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Padahal Alkitab sudah memperingatkan kita bahwa dunia ini suatu saat akan lenyap. Seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Coba kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Perhatikan kata ini. Rasul Petrus mengatakan di dalam suratnya, di dalam 2 Petrus yang ketiga ayat yang ke-10, bahwa segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Segala yang ada di atas bumi akan hilang lenyap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan satu peringatan bagi kita sekalian bahwa dunia yang kita diami, bumi yang kita diami ini tidaklah bersifat selama-lamanya. Pasti akan hilang lenyap. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang membangun gairah hidupnya, fokus hidupnya dengan satu tujuan, bagaimana menikmati dunia ini sepuas-puasnya. Dalam hal inilah kita sebagai orang percaya jangan lagi memiliki fokus hidup hanya untuk menikmati sesuatu yang kelak akan hilang. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini harus terus memacu diri kita agar kita memiliki hati, agar kita memiliki fokus hidup kita kepada sesuatu yang sifatnya kekal, bukan sesuatu yang fana, yang kelak akan hilang. Kita lihat sekarang bahwa dunia ini Bapak Ibu semakin hari semakin menuju kehancuran. Tidak ada yang bisa diharapkan dengan pasti dari dunia ini. Sakit penyakit yang ada sekarang COVID, belum nanti mungkin muncul lagi penyakit-penyakit yang lain. Ini sudah membuat kita seharusnya menyadari bahwa dunia ini satu saat akan hancur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita baru melihat dari satu pandang, yaitu berbicara tentang penyakit. Belum kita berbicara tentang hal-hal yang lain, peperangan dan lain sebagainya. Skenario-skenario yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki kuasa yang besar di dalam dunia ini dari berbagai negara, yang mencoba untuk menggunakan kekuasaannya mengeruk sebanyak mungkin keuntungan bagi diri mereka dengan menghalalkan segala cara, bahkan untuk membuat umat manusia binasa pun mereka sudah tidak peduli lagi. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, kita harus membangun fokus hidup kita, mendasari gairah kehidupan kita ini dengan hati yang selalu memiliki tujuan untuk memiliki apa yang kekal. Kita tidak ada yang tahu dengan pasti kapan dunia ini akan lenyap. Tetapi Tuhan berikan hikmat untuk melihat tanda-tandanya. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam Matius 16 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini peringatan dari Tuhan Yesus bahwa kita harus senantiasa melihat kepada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Di mana tanda-tanda itu bisa kita dapatkan? Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saya menghimbau agar kita semua orang percaya di hari-hari yang terakhir ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, untuk terus giat mempelajari kebenaran firman Tuhan, untuk terus giat membaca firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang tidak bertanggung jawab, pengajaran-pengajaran yang hanya mencoba untuk mencari keuntungan bagi sang pengkhotbah itu sendiri dan juga bagi komunitasnya. Tetapi kita harus belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhikmat, melihat tanda-tanda zaman yang Tuhan sudah berikan bagi kita sekalian. Tuhan tidak mau kita menjadi orang buta Bapak Ibu, yang berjalan tanpa kepastian, yang berjalan asal jalan saja, nubruk sana nubruk sini. Tuhan tidak mau membuat kita demikian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia mengasihi kita.
tanda salah satu dari kasih Tuhan, Tuhan berikan kepada kita hikmat dan pengetahuan untuk bisa melihat tanda-tanda zaman. Bapak Ibu yang terkasih, kitab Maleakhi ini merupakan sebuah peringatan dari Nabi Maleakhi kepada umat Allah Israel. Dan kita harus menyadari bahwa peringatan selalu diberikan untuk suatu tujuan meluruskan. Jadi kalau ada peringatan itu tujuannya untuk meluruskan. Tidak pernah ada yang namanya sebuah peringatan itu untuk menjerumuskan atau untuk menjatuhkan. Sesuatu peringatan pasti diberikan untuk meluruskan. Nah, demikian juga dengan hal ini. Kalau Nabi Maleakhi menuliskan kitab ini, menuliskan perikop yang kita baca tentang hari Tuhan, ini merupakan satu peringatan Nabi Maleakhi kepada umat Allah Israel. Dalam hal ini Maleakhi memperingatkan umat Tuhan untuk kembali hidup seperti yang Tuhan kehendaki agar tidak mengalami hari Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, hari Tuhan itu berbicara penghukuman, tapi juga berbicara kemenangan. Tetapi kalau kita baca dengan baik, kitab Maleakhi pasal yang keempat perikop hari Tuhan ini berbicara tentang peringatan Tuhan akan penghukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya Israel jika mereka tetap bertindak tidak setia kepada Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Coba perhatikan baik-baik. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu berbicara hari Tuhan akan datang. Menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Nah, ini berbicara penghukuman. Mereka yang tetap berlaku fasik, mereka yang tetap berlaku tidak setia dan gegabah, akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Seperti jerami yang terbakar pada waktu hari Tuhan itu datang. Nah, jadi Bapak Ibu, kitab ini, perikop ini merupakan sebuah peringatan dari Nabi Maleakhi kepada umat Allah agar mereka diluruskan dan tidak mengalami hari Tuhan. Karena setelah lepas dari pembuangan, bangsa Israel hidup dalam kefasikan dan kebejatan yang hebat secara moral dan agama. Secara moral dan agama mereka hidup dalam kefasikan. Mereka menghampiri Tuhan dengan tidak hormat. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Maleakhi yang pertama ayat yang keempat. Maleakhi pasal yang pertama Bapak Ibu ayat yang ke-14. Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Kebejatan umat Allah pada zaman Nabi Maleakhi memulai pelayanannya. Yang pertama yaitu menghampiri Tuhan dengan tidak hormat. Mereka mencoba untuk mengelabui Tuhan. Mereka seharusnya memberikan persembahan yang terbaik, tetapi mereka memberikan anak domba, memberikan persembahan yang cacat Bapak Ibu. Ini berbicara tentang menghampiri Tuhan secara tidak hormat. Dan saat-saat ini banyak anak-anak Tuhan yang juga melakukan hal yang demikian. Mereka datang beribadah bukan karena satu pengharapan atau sebuah kesadaran untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Dan berbicara tentang hal-hal yang lain. Dan ini terjadi hari-hari ini. Apalagi yang menjadi kefasikan umat Allah pada saat itu? Selain menghampiri Tuhan dengan tidak hormat, mereka hamba-hamba Tuhan juga menyimpang dalam pengajarannya. Lihat Maleakhi 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai yang ke-8.
Demikian firman Tuhan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu, perhatikan kata kamu di sini menunjuk kepada para imam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Akhir-akhir ini banyak hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu yang juga memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Mereka mengajarkan bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan wahyukan kepada mereka, tetapi mereka mengajarkan apa yang menjadi keinginan di dalam hati mereka. Jadi mereka bukan menyampaikan firman Tuhan sebenarnya, tetapi mereka menyampaikan isi hati mereka sendiri, pikiran mereka sendiri yang mereka tutupi atau yang mereka kemas dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jelas tujuannya adalah untuk keuntungan mereka. Dan ini sudah banyak terjadi. Itu sebabnya di dalam surat Matius pasal yang ke-24 Tuhan Yesus mengatakan untuk kita berhati-hati, berawas-awas kepada nabi-nabi palsu. Salah satu lagi kebejatan Bapak Ibu dari umat Allah pada zaman Maleakhi, yaitu hidup dalam ketidakkekudusan. Maleakhi 2 ayat yang ke-10 sampai 16. Bapak Ibu nanti mungkin bisa membacanya sendiri. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 16 berbicara tentang ketidakkudusan umat Allah. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, di mana kita tidak lagi memperdulikan kekudusan kita. Kita berpikir hanya karena kita mungkin melayani Tuhan, hanya karena kita mungkin tetap beribadah, atau hanya karena kita mungkin tidak berpindah agama, kita berpikir bahwa kita tetap kudus di mata Tuhan. Itu salah. Karena kekudusan itu dimulai dari hati. Sekalipun kita tidak melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hawa nafsu, berbicara tentang seksualitas atau yang berkaitan dengan itu, ya. Tetapi kalau hati kita sudah mulai tidak berkenan, hati kita kotor, hati kita sudah memiliki keinginan-keinginan yang tidak berkenan, ya, dan berbagai jenis keakuan-keakuan lain di dalam hati kita yang kita biarkan di dalam hati kita. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan bahwa kita sudah berada di dalam titik tidak kudus di mata Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah berkata berarti menjadi kudus itu susah, Pak. Memang susah. Memang susah. Itu sebabnya Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan artinya tidak boleh hanya 1 kali 2 kali diam dan kemudian tidak melakukan lagi, tetapi itu harus dikerjakan dengan terus menerus. Dan kalau kita merasa itu sangat berat, kita sedang menggenapi firman Tuhan. Apa? Menggenapi firman Tuhan, yaitu menyalibkan keinginan daging kita. Menyalibkan keinginan daging itu sakit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau menjadi orang yang dipandang kudus di mata Tuhan, itu sakit sifatnya. Karena kedagingan kita harus kita salibkan. Tetapi itu tidak bisa kita kerjakan hanya dengan sampingan. Itu harus dikerjakan terus menerus. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 3 hal ini menjadi kefasikan dan kebejatan umat Allah pada zaman Maleakhi. Menghampiri Tuhan dengan tidak hormat, hamba-hamba Tuhan menyimpang dalam pengajarannya, hidup dalam ketidakkudusan. Dan ini, 3 hal ini Bapak Ibu juga terjadi di dalam kehidupan kita, orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, peringatan ini Tuhan berikan kepada umatnya karena Tuhan mengasihi orang-orang milik kepunyaannya. Dia mau agar orang-orang milik kepunyaannya terhindar dari hari Tuhan itu dan berada bersamanya. Firman Tuhan mengatakan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Mari kita lihat bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ketiga Bapak Ibu.
Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan rindu Bapak, Ibu, dan saya, kita ada bersama-sama dengan Tuhan kelak. Itu sebabnya sebelum hari Tuhan itu datang, Dia nyatakan kasih-Nya kepada Bapak, Ibu, dan saya, yaitu memberikan peringatan ini kepada Bapak, Ibu, dan saya, agar kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, dan kita mengerti bahwa kita seharusnya memiliki tempat yang ideal bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita orang percaya menyikapi hari Tuhan ini? Ada tiga hal yang saya catat untuk kita menyikapi hari Tuhan ini. Yang pertama, Roma 9 ayat 28. Mari kita melihat bersama-sama Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Perhatikan kata ini. Sebab apa yang difirmankan Tuhan akan dilakukan di atas bumi sempurna dan segera. Nah, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan? Yang pertama, kita harus sikapi dengan kesadaran yang tinggi bahwa hari Tuhan pasti terjadi. Jadi ini bukan dongeng. Ini bukan kata orang. Ini bukan khayalan, ini bukan cerita fantasi. Tetapi pasti terjadi karena ini firman Tuhan. Jadi hari Tuhan itu, yaitu seperti api yang membakar jerami, itu pasti terjadi. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, dari dulu Pak juga begitu. Dibilang akan datang Tuhan yang kedua kali. Dari dulu Pak, saya rasa itu sudah dimulai dari opung saya, oma saya, mbah eyang saya itu masih pakai baju merah putih, masih SD. Bayangkan kalau opung, opa, oma, ya, eyang, mbah kita itu masih pakai baju SD, kita mungkin belum pada lahir. Kalau ada yang sudah lahir waktu opa-omanya masih pakai baju SD, baju putih dan merah, wah, itu bayi ajaib namanya. Ya, itu bayi ajaib. Jadi kita harus sikapi dengan kesadaran bahwa hari Tuhan pasti terjadi. Kalau kesadaran ini kita miliki, hari Tuhan pasti terjadi, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kita tidak akan menjadi orang yang menjalani hidup ini secara asal-asalan. Dan kita akan memiliki fokus hidup seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Fokus hidup kita bukan kepada apa yang fana, tetapi kepada apa yang kekal. Kalau kita punya kesadaran seperti ini. Jadi miliki kesadaran ini dari sekarang. Benahi hidup kita. Pakai dengan baik waktu-waktu yang ada, yang tersisa di dalam kehidupan kita. Untuk kita menjalaninya dengan baik. Sampai kita memiliki hati yang Tuhan kehendaki. Yaitu satu kerinduan untuk bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan-Nya kelak. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan? Coba lihat Matius 13 ayat 49. Matius pasal yang ke-13 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-13 ayat 49 tadi, coba kita lihat lagi sebagai sebuah perbandingan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu sampai 17. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari perbandingan di dalam Matius yang tadi kita sudah baca, pasal yang ke-13 ayat 49 dan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai 17, kita dapati yang kedua, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan, bahwa hari Tuhan semata-mata bukan penghukuman tetapi juga pemisahan. Jadi bukan sekedar berbicara penghukuman, tapi juga dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan untuk dihukum. Jadi sebelum kita mengalami penghukuman itu, kita akan dipisahkan. Domba dipisahkan dari kambing, ilalang dipisahkan dari gandum, yang tidak kudus dipisahkan dari yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, dan pemisahan ini akan terasa sangat berat bagi kita orang yang percaya kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena di Alkitab dikatakan salah satu cara Tuhan untuk menyatakan pemisahan antara mereka yang ditetapkan untuk binasa dan mereka yang ditetapkan untuk mengalami kehidupan yang kekal, itu salah satunya lewat peristiwa rapture atau pengangkatan. Ini sangat berat bagi kita kalau kita mengalami hal ini. Pastikan Bapak, Ibu, dan saya, kita diangkat nanti bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pastikan kita diangkat. Ya, mulai hari ini. Itu sebabnya mari, salah satu caranya diet, Bapak Ibu. Ya. Ya, biar malaikat nggak keberatan waktu mengangkat. Nanti kalau keberatan dilepas lagi sama malaikat itu, lu beratlah, yang ini ntar aja dia cari yang lain yang lebih enteng. Ya, enggak Bapak Ibu, ya, enggak demikian, karena malaikat punya kuasa, punya kekuatan yang besar, ya. Saya cuma joke aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, tetapi rapture ini sangat berat bagi kita kalau kita mengalaminya. Bayangkan suami istri naik mobil bersama-sama dengan anak-anaknya, tiba-tiba pas lampu merah berhenti, ya. Begitu lampu hijau, suaminya lihat istrinya sudah nggak ada, tinggal pakaiannya doang. Anaknya juga udah nggak ada, tinggal pakaian dan semua yang ditinggalkan barang-barang mereka. Coba bayangkan seperti itu. Dan kita menatap diri kita, oh kita sendirian. Langsung sang suami bernyanyi, sendiri lagi seperti dahulu. Ya, langsung menyanyi begitu. Kan itu benar-benar Bapak Ibu. Berarti suaminya gak pernah dengar lagu rohani. Ya, dengarnya lagu hits Indonesia. Nah, itu kan sakit Bapak Ibu. Kalau demikian terjadi, ya, sang istri lagi masak, wah, lagi ngulek sambal misalnya. Udah selesai ngulek sambal, yang waktu dia lihat, wah, suami sama anak-anaknya udah rapi duduk di meja makan, nungguin masakannya. Begitu selesai sambalnya, dia datang, dia sediakan kepada suaminya, Pak, ini sudah jadi, yuk kita makan. Nyampe di meja makan, cuman sendal suaminya doang, Bapak Ibu. Anak-anaknya juga sudah tidak kelihatan kemana, yang ada cuma gadgetnya aja. Cuma gadgetnya terletak di meja. Coba bayangkan demikian Bapak Ibu. Itu pun kalau kita berbicara keluarga itu sehat. Kalau lagi sakit, sementara kita sedang sakit terbaring di tempat tidur, kita panggil-panggil, Pak, kok gak datang-datang? Kita panggil nama anak kita sebut nama anak kita, nggak ada. Kita penasaran, kita berusaha bangun dalam kepayahan, dalam keadaan sakit, bangun dari tempat tidur, berusaha mencari mereka. Ternyata kita lihat, nggak ada. Sendal suaminya doang sama anaknya. Suami dan anaknya nggak ada di tempat, cuma sendalnya doang.
Coba bayangkan Bapak Ibu. Mungkin karena kita belum mengalami, kita berpikir, gampang lah itu. Tapi nanti kalau kita sudah mengalami dan kita menyadari hanya kita yang tidak terangkat, kita berteriak-teriak minta ampun sama Tuhan pun sudah terlambat. Sudah terlambat. Sekarang saatnya, sebelum hari Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan. Lukas 21 ayat 34. Lukas pasal 21 ayat 34. Demikian firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi hari Tuhan. Yang ketiga, bahwa masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 21 ayat 34 tadi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, artinya Tuhan peringatkan kita, selama masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, gunakan itu dengan baik. Bapak Ibu, gunakan itu dengan baik. Kita nggak pernah tahu kapan dunia ini berakhir, dengan cara apa Tuhan akan mengizinkan dunia ini berakhir. Tetapi yang saya tahu pasti sebagai hamba Tuhan, bahwa segenap apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Daniel maupun dalam kitab Wahyu tentang berakhirnya dunia ini akan tergenapi. Semuanya pasti tergenapi. Saya hanya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan dianggap remeh perjanjian damai antara Israel dengan negara Arab, dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Setidaknya saya mencatat sudah ada 4 negara Arab yang mengadakan perjanjian dengan Israel, yaitu Mesir yang pertama, lalu Jordania, dan kemudian baru-baru ini Uni Emirat Arab dan Bahrain. Uni Emirat Arab dan Bahrain, Bapak Ibu, bukan negara miskin, negara super kaya ini. Minyaknya berlimpah. Itu sebabnya Palestina kebakaran jenggot, karena mulai berpelukan antara Israel dengan negara kaya di Timur Tengah. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, nanti bisa baca di dalam kitab Yehezkiel, sebenarnya perjanjian damai ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Ya, jadi jangan anggap remeh. Semua kejadian yang terjadi di dalam dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya dan kebetulan. Semuanya akan melengkapi firman Tuhan. Amin. Karena Alkitab itu firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang dituliskan di dalam Alkitab sempurna dan segera, kata firman Tuhan. Jadi selama masih ada waktu kita mempersiapkan diri, mari kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk hari Tuhan yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan yang berada di rumah, renungkan hal ini dengan baik. Jangan keraskan hati kita terhadap firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan ini disampaikan untuk kita, artinya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memperingatkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk berbenah diri. Sampai pada akhirnya waktu hari Tuhan itu datang, kita semua mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan agar Bapak Ibu memperhatikan dengan baik kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Mari persiapkan dirimu dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih baik memperingati kita, benahi kehidupan kita yang kita anggap kurang, yang kita anggap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari saya mengundang Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama, Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Katakan Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Tuhan, itu kerinduan kami. Engkau datang menjemput kami semua, Bapa. Karena kami percaya bersama Tuhan, hanyalah sukacita yang kami dapatkan. Dan kami Tuhan sekarang bersyukur Tuhan sudah peringatkan setiap kami mengenai hari Tuhan, bahwa hal itu pasti terjadi. Mari Bapa yang baik, mampukan semua kami untuk mempersiapkan hidup kami dengan baik. Jika satu saat hari Tuhan dinyatakan, kami mendapati bahwa kami adalah termasuk orang-orang yang tidak ditinggalkan. Kami termasuk orang-orang yang diangkat, menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Kami orang-orang yang mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami harapkan dari dunia yang semakin hari semakin menuju kepada kehancuran. Hanya Tuhanlah harapan kami. Hanya Tuhanlah sukacita kami. Mari Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang ada di dalam gereja ini, yang membuat rekaman video ibadah online ini, dan juga untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikannya. Berikan kami semua kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang sudah kami terima dan kami dengar lewat firman-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dharma Tobing. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Tuhan, sebelum kita terima berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita semua, mari dengan sikap hormat kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, usai sudah ibadah kita pada hari ini, pegang firman Tuhan dan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Selama masih ada kesempatan, pergunakan hari-hari kita dengan bijaksana, sehingga pada saat hari Tuhan dinyatakan, kita semua mendapati kita diangkat oleh Tuhan. Dan sekarang arahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan pertolongan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita sekalian, dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.